saya gugup. Pertama, saya tidak punya jejak di kurikulum vitae saya nggak pernah ada jejak tentang sastra ya. Aktivitas saya lebih banyak ke lingkungan dan demo-demo yang merusak fasilitas publik seperti Mbak tadi bilang. Yang kedua, saya sebenarnya saling goda dengan Isman frontal logik di Twitter. Kemudian kami terjebak, akhirnya datang ke sini. Yang ketiga adalah saya bikin puisi tentang Hamzah Az-Zaid. Hamzah Az-Zaid itu adalah teman saya semasa kuliah. Nama sebenarnya adalah Hamzah. Kemudian dia dapat gelar Az-Zaid karena dia yang menjaga masjid depan Pramuka ini, Masjid Az-Zaid. Jadi sepanjang jalan kami ke Brau waktu KKN, karena 3 orang yang namanya Hamzah di atas kapal, akhirnya kami beri nama dia Hamzah Az-Zaid. Ya, demikian juga dia ngasih nama saya Al-Bahari karena waktu itu ada di atas laut. Puisinya untuk dia, Hamzah Az-Zaid sekarang di Dinas Kehutanan Kabupaten Brau. Dia punya peran yang baik untuk menyelamatkan hutan-hutan di Brau. Jadi saya menulis puisi untuknya ketika Maret kemarin saya ada perjalanan dari Brau kemudian ke Blungan. Kepada Hamzah Az-Zaid, tak ada yang perlu kau takutkan di tali sayang. Bukankah ketika kita muda dulu kita sering menantang malam di sana? Kau tentu ingat motor Wing yang kita pinjam dari kepala desa Pak Jerman yang sering mengantarmu dari langgar ke langgar dengan secari ceramah usang di dalam sakung. Dan ceramah itu selalu kau ulang di setiap kampung, tapi suatu ketika tidak terkekeh ketika kau lupa membacakannya 2 kali di Biatan Lempake. Tak perlu kau ragu pada biduk-biduk. Mereka mungkin sudah tak mengenalmu, tapi pantai dan pohon kelapanya masih ingat pada parasmu dan keahlianmu memecah bola di ujung 17 Agustusan yang membuatmu begitu tergila-gila kepada gadis-gadis kecil dan anak-anak kecil di sepanjang jalan tali sayang. Datanglah, Dumaring menunggumu pada obrolan senja hari dengan kelapa muda dan kopi hitam. Datanglah dengan ikan bakar dan kue bugis di atas rokok kretek dan asbak kayu ulin yang mengantar kita pada malam yang semakin matang. Hingga mereka lupa kalau kau adalah seorang penceramah yang begitu senyap. Berjanjilah kau akan datang pada jernihnya Labuan Cermin, pada bisnisnya moncong-moncong Mangkaliat, dengan ceramah baru dan taktik memainkan bola yang baru pula. Pun ketika sejak usiamu pun semakin tua dan tak muda lagi, lantas kenapa kau ragu dan takut jika kabar saja masih kau ingat dengan pasti yang kau rindukan rasa paginya, di mana angin pantai selalu menyapa embun di pagi hari? Datanglah, kesanalah, tunggulah dengan sabar sampai aku kasih kabar. Saya pasti lama di timur ini, di mana mereka telah datang, menguasai mengalon, tak mampu lagi merawat sungainya. Buaya sering datang dan melenyapkan cerita senja pada batang-batang dan jamban-jamban yang sepi ditinggal para bocah yang berenang di senja hari. Datanglah. Ini aku kabari kau tentang Lubuk Tutung yang tersipu dan tersapu oleh hinggap debu hingga atap-atap ulin tak lagi mengkilat dan seng begitu cepat berkarat. Tentu aku puluhan selipkan pun cerita tentang Sekerat dan Sekurau yang pantainya tetap asing dengan tongkang-tongkang besar dan ubur-ubur yang kalah panjangnya dengan kompeyor yang dibangun perusahaan itu. Lalu bangunan baru yang mengancam Sekurau, tempat di mana gunung-gunung khas itu masih setia menjaga laut walau berita silih berganti menjualnya di media-media.
Dan tak perlu kau datang ke timur ini. Mereka semakin tak bermartabat, mulai membabat ngaloi, mengundang masuk dan mengantarnya masuk merusak, melewati kali orang, melampaui kabun, dan merampok di Muara Wahab. Tetaplah dan yakini untuk bertahan di sana, di utara. Rawatlah utara dengan khotbah-khotbah kertas usangmu dan cerita-cerita sepak bolamu. Tanpa ragu untuk menang, tanpa takut untuk kalah, kelak kita akan bertemu di Banubar. Saat aku datang dari Mangkalihat dan kau menyeberang dari Teluk Sangkulirang, dan kau siapkan cerita kemenanganmu dan aku siapkan cerita kekalahanku. Adakah yang tersisa dari mereka pada rakusnya pada tanah dan candunya mereka pada politik? Terima kasih.